Halo guys, nama saya Nuraditya Duyani, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jurusan saya S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan beberapa proses serta contoh dari target pasar serta penetrasi pasar. Target pasar dan penetrasi pasar. Nah, apa itu target pasar? Target pasar adalah sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk. Umumnya target pasar ini akan memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi kebiasaan, terus demografi, dan lainnya. Dengan kata lain, target pasar ini adalah calon pembeli potensial yang harus mendapatkan informasi dan promosi terkait produk. Yang artinya, kita nih harus perlu mengupayakan langkah yang tepat untuk menjangkau konsumen dengan baik. Tujuan akhirnya membuat konsumen membeli produk kita. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, proses target pasar ini melibatkan tahapan yang terstruktur. Jadi dimulai dari segmentasi pasar, terus identifikasi pelanggan ideal, penelitian pasar, terus pemilihan target pasar yang sesuai, terus hingga penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang target pasar ini. Jadi ini adalah pendekatan yang dapat membantu perusahaan memaksimalkan efektivitas pemasaran mereka dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan. Oke, selanjutnya itu cara menentukan target pasar. Itu ada 5. Yang pertama itu single segment concentration. Jadi maksudnya itu perusahaan dapat memilih satu segmen aja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen. Jadi bisa memperoleh keuntungan. Namun konsentrasi di satu segmen ini mempunyai resiko yang besar sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua itu selective specialization. Jadi maksudnya itu perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Terus segmen yang dipilih ini mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tapi masing-masing segmen ini menjanjikan uang. Terus yang ketiga itu product specialization. Product specialization ini di mana perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini perusahaan membangun reputasi yang kuat di produksi yang spesifik. Namun resikonya ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk membuatnya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Nah, yang keempat itu market specialization. Jadi market specialization ini perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Jadi perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Jadi resiko akan kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Yang kelima ini full market coverage. Maksudnya itu perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Jadi untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun diferensiasi ini dapat meningkatkan biaya perusahaan. Jadi secara umum hal ini akan tetap bermanfaat khususnya apabila dikaitkan dengan strategi profitability. Namun demikian, perusahaan harus tetap berhati-hati agar tidak over segmenting. Baik, selanjutnya kita akan membahas penetrasi pasar. Jadi apa sih penetrasi pasar ini? Penetrasi pasar ini adalah konsep yang sering digunakan dalam konteks pemasaran untuk menggambarkan tingkat atau kemampuan suatu produk atau layanan dalam mencapai pangsa pasar tertentu. Jadi upaya untuk meningkatkan penetrasi atau kehadiran suatu produk layanan ini dapat melibatkan berbagai strategi seperti mengambil pangsa pasar lebih besar dari pesaing, terus memperluas jangkauan geografis atau mengembangkan produk tambahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Jadi penetrasi pasar dapat menjadi bagian integral dari rencana pemasaran perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang besar. Oke, selanjutnya itu keuntungan dan kekurangan dari strategi penetrasi.
Keuntungan dari strategi ini, termasuk difusi secepat dan adopsi produk perusahaan di pasar. Jadi selain itu strategi menjadi insentif bagi perusahaan untuk mempertahankan efisiensi. Jadi keuntungan lainnya adalah mengecilnya persaingan dan mendorong penciptaan goodwill. Jadi meskipun menawarkan sejumlah keuntungan nih, strategi penetrasi juga memiliki kelemahan guys. Jadi di antara kerugian dari strategi ini adalah margin yang lebih rendah, kemungkinan kerugian bagi citra perusahaan dan risiko perang harga. Oke, selanjutnya itu tiga metode penetrasi. Yang pertama itu merebut pelanggan dari pesaing, yang kedua menjual lebih banyak kepada pelanggan yang sudah ada, yang ketiga menarik pelanggan baru untuk produk dan layanan yang ada. Jadi agar strategi penetrasi ini menjadi efektif, pasar harus cukup besar untuk dapat mempertahankan margin laba yang rendah nih. Penetrasi pasar biasanya kan dicapai dengan penggunaan bauran pemasaran yang agresif. Termasuk di dalamnya itu adalah melalui strategi penetapan harga rendah, promosi penjualan dan periklanan dan perluasan saluran distribusi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga